kajian Ustadz Hanan Ataki di Masjid Malikal Mulki. Yuk kita kajian bareng teman-teman, ikutin yuk. Yuk aku jalan dulu ya. Masih kaku banget ini. Aku lagi nyoba vlog pertama aku datang ke kajian. Nanti aku bakal share setiap aku kajian atau aku datang ke tempat makanan gitu, ke kafe-kafe yang lucu-lucu. Ya, jangan lupa like, comment, subscribe, doain ya pokoknya dukung aku lah supaya aku rajin bikin kontennya. Ini aku lagi jalan ke keluar perumahan aku. Kalian mau lihat jalanannya? Ini jalan keluar dari rumahku. Gue aku tinggal di Sentul aja cerah. Ya. Tahu sih ya. By the way aku alhamdulillah sampai tempatnya. Ini keadaan di luarnya. Ramai banget, masya Allah. Masya Allah, ramai banget. اللهم أنت السلام ومنك السلام أعوذ السلام وحينا ربنا للسلام وادخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من boleh tanya nggak nih? Ada yang dari Depok? Ada yang Iwan? Coba semuanya yang dari Depok. Iwan Ada? Depok ada. Wow, jauh ya. Pasti jadi naik kereta, betul? Istiqomah Andil Jannah, amin. Demikian. Istiqomah Andil Jannah. Yang bagian kanan saya demikian. Yang tengah dan kanan demikian. Istiqomah Andil Jannah. Yang Iwan yang kanan demikian. Yang Iwannya nggak ada suara demikian. Itu muka-muka orang apa? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jadi gini ya rasanya naik panggung ya. Oh iya. Oke. Iya. Jadi teman-teman, sebagaimana yang disampaikan sama teman-teman MC, saya Ata mohon izin untuk menyampaikan peraturan untuk kajian malam hari ini. Yang pertama adalah meluruskan niat. Oke, Hanifah, meluruskan niat ya. Meluruskan niat. Dan yang kedua, teman-teman diharapkan menjaga wudhu karena bentar lagi sholat isya. Lalu alangkah baiknya untuk mencatat materi kajian pada hari ini dan menjaga kebersihan. Jadi sampahnya sendiri, sampah Sama-sama. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.
Yang bikin saya gak bisa menahan air mata saya apa? Mereka meluk saya seakan-akan saya orang tuanya. Mereka peluk saya erat sekali. Mereka rindu sama orang tuanya. Kita nggak perlu mengkhawatirkan, kata ustadznya. Ustadz antum nggak perlu mengkhawatirkan makanannya. Alhamdulillah ustadz, setiap bulan ada yang kirim makanan, ustadz tuh donasi ustadz. Tapi mereka rindu sama orang tuanya ustadz. Maka mereka butuh pelukan hangat dari antum. Peluk saya. Lama sekali. Saya datang ke sana tuh cuma bawa makanan ya. Makanan, tapi doa mereka ya Allah. Doa mereka detail. Setengah jam mereka doakan kita, ya Allah. Jadikan Kak Taki jadi orang yang soleh, ya Allah. Izinkan masjid mereka mulkinya terbangun, ya Allah. Ya Allah, jadikan Kak Cia jadi istri yang solehah, ya Allah. Detail. Saya kaget kemarin pulang. Besoknya mereka tiap hari doain terus. Dikirimin video sama ustazahnya ke istri saya, Kak Cia. Yang mereka doain kita terus, yang nyebutin nama kita, yang detail ya. Setiap Senin Kamis mereka puasa. Setiap mereka buka puasa, sebelum mau buka puasa mereka kirim video sama kita, ngedoain kita. Ya Allah, mudah-mudahan Kak Taki dilindungi dari fitnah, ya Allah. Jauhkan dia dari musibah, ya Allah. Ya Allah, jaga Kak Taki, ya Allah. Ya Allah, jadikan Kak Taki jadi orang tua asuh kami, ya Allah. Mereka doain detail. Dan saya ngerasa betul, semenjak saya datang ke pondok-pondok yatim, rezeki saya ngalir. Wallah, rezeki saya ngalir. Urusan saya dipermudah sama Allah. Kenapa? Ada dua hal yang beracun doanya teman-teman. Doa yang sakti pertama, doa ibu kita. Hari ini tuh banyak orang tuh sibuk cium bolak-balik tangan ulang. Tapi orang tuanya di rumah diabaikan sama dia. Hari ini banyak orang datang ke ustadz cium bolak-balik sampai merangkak tubuhnya sama orang tua, kepalanya gini. Apa bang? Lagi sibuk main ML, dipanggil sama nak, ibu minta tolong beli ini. Apa sih ma? Aku lagi main loh. Jangan ma, ntar dulu lah. Ya Allah ya Rabbi. Mubalik ini dimimpikan Rasulullah sepanjang 3 kali. Di dalam mimpinya itu Rasulullah bilang sama Mubalik ini, apa isi pesannya? Ya fulan, berikan kabar gembira kepada yang namanya Fulan bin Fulan yang dia tinggal di salah satu sudut kota Mekah. Berikan kabar gembira buat dia bahwasanya dia adalah calon penghuni surga. Bangun, dia bilang, ya Allah ini mimpi nyata kayaknya nih. Rasul datang mimpiku. Besoknya dimimpikan lagi 3 hari berturut-turut karena dia yakin ini petunjuk dari Allah. Akhirnya apa? Mubaligh ini, ustadz ini, ulama yang tinggal di Maroko ini, dia nabung, dia kumpulin uangnya untuk berangkat umroh ke Mekah. Berangkat dia ke Mekah, sampai di Mekah, selesai dia menjalankan umroh, habis umroh, tahallul, tawaf, sa'i, tahallul, selesai, barulah dia mencari yang namanya Fulan bin Fulan yang disebutkan Rasulullah. Di jalan ke pinggir-pinggir kota Mekah, di kampung-kampung, tiba-tiba ada seorang syekh berjenggot panjang. Dia tanya kepada bapak-bapak tersebut, ya Syekh, saya pengen bertanya, saya minta tolong. Kira-kira antum kenal nggak sama yang namanya Fulan bin Fulan ini? Oh iya saya tahu dia. Tapi kamu ngapain nyari dia? Oh enggak, saya ada urusan saya sedikit saja. Oh, kamu kalau mau ketemu sama dia rasa-rasanya nggak terlalu penting-penting banget kayaknya. Kenapa? Dia orangnya biasa aja. Di kampung ini orangnya nggak terlalu sering ikut ke masjid. Kalau ada gotong royong nggak sering ikut dia biasanya. Oh iya nggak apa-apa. Oh iya rumahnya di sana. Ketika dia diarahkan menuju rumah yang namanya Fulan bin Fulan tadi, tiba-tiba Fulan yang disebutkan Rasulullah itu lewat jalan di depan orang yang mubalik tadi. Tiba-tiba nggak lama kemudian, ini orangnya kata Syekh. Ketika si mubalik ini melihat sosok si Fulan ini yang disebutkan Rasulullah, dia ragu. Kenapa ragu? Karena dia ngelihat pakaiannya compang-camping, kotor, gak menggambarkan wajah orang soleh, wajahnya lusuh, rambutnya berantakan. Dia bilang,
masa iya ini si orangnya? Gak mungkin kayaknya nih. Tapi dia masih tetap berhusnuzon. Akhirnya dia nanya, Assalamualaikum, saya mau tanya, antum yang namanya Fulan bin Fulan? Iya, kok kamu tahu nama saya? Iya, jadi begini ceritanya. Saya tinggal di Maroko. Saya tinggal di Maghrib, kata beliau. Saya dimimpikan Rasulullah 3 kali berturut-turut, Rasul datang menyebutkan namamu. Hah? Kenapa itu, kenapa? Gak mungkin rasanya, wallah, kata dia. Saya dimimpikan Rasulullah. Enggak mungkin, kamu pasti bohong nih. Untuk apa saya bohong, datang jauh-jauh dari Maroko, umroh saya, datang sama kamu, saya berbohong untuk apa? Terus dilanjutkan ceritanya, di dalam mimpi itu Rasulullah menyampaikan bahwasanya engkau adalah calon penghuni surga. Tiba-tiba lama kemudian kaki Fulan bin Fulan tadi, anak muda ini tersungkur ke tanah, dia menundukkan kepalanya, dia meneteskan air matanya. Ya Allah, kenapa ya Allah? Aku ini gak punya amalan apa-apa ya Allah, kata dia. Akhirnya si ustadznya ini mubalik ini bingung. Wahai Fulan, saya mau tanya sama kamu, kira-kira kamu punya amalan apa sebetulnya sampai Rasul datang memimpikan saya 3 kali, nyuruh saya berangkat ke Mekah untuk menyampaikan pesan ini kepadamu. Saya gak punya amalan apa-apa. Saya orangnya biasa saja, atau bisa lihat sendiri, saya biasa saja, kata dia. Enggak mungkin, pasti antum punya amalan tersembunyi yang orang gak banyak tahu. Akhirnya apa? Ya, saya punya satu amalan. Apa amalannya? Sudah 2 tahun ini saya membiayai, mengasuh, mendidik 2 anak yatim dan 1 orang janda. Yang jandanya ini adalah istri dari sahabat saya telah meninggal dunia. Ketika sahabat saya meninggal dunia, saya berazam sama Allah, ya Allah, wallahi ya Allah, setelah dia meninggal dunia, saya akan membiayai istrinya ya Allah. Saya punya gaji setengahnya saya akan geser buat istri 2 anak yatimnya ya Allah. 2 tahun berturut-turut tiap bulan dikirimin uang buat keluarga itu. Maka meneteslah air mata si mubalik ini. Maka apa kata mubaliknya? Ya Allah, rupanya ini membuat engkau dijadikan Allah, dijadikan Rasulullah, dijaminkan surga kepada engkau. Maka percayalah, wallahil azim, Allah sendiri berfirman di dalam Al-Qur'annya, orang-orang yang sok solid selama di dunia itu di akhirat nanti bakalan saling menuntut. Ya Allah, dulu saya mabuk bukan karena saya pengen mabuk, tapi dia ajak dia, ya Allah. Enggak ya Allah, dia mabuk karena dia pengen mabuk. Saling tuntut menuntut. Sok aja kalian kalau mau jadi sok solid tuh. Terserah kalian. Oh, solid man, sojuni man, kayak drakor. Terserah, saya gak peduli kalian ini mau minum atau apa, semua akan dikembalikan ke teman-teman sekalian. Yang akan mempertanggungjawabkan semuanya siapa? Teman-teman sekalian. Berbeda dengan kawan yang saleh, dengan kawan yang baik, dengan kawan yang masya Allah, tabarakallah, luar biasa, Allahu Akbar. Beda. Walaupun sekedar bertemu 1 kali seperti ini, tapi teman-teman bisa saja menjadi saksi bagi saya kelak ketika saya a'udzubillah Rasulullah tidak selamat masuk ke surga. Teman-teman bisa saja kelak ketika tidak menemukan saya amat sangat berharap teman-teman cari saya. Please, keluar dulu dari surga. Cari saya dulu di neraka. Please, tenang. Kalian gak bakal ngerasain panas. Karena kalian kayak diliputi cahaya itu menepis semua api-api neraka itu. Jadi teman-teman gak bakal ngerasain api neraka. Cari saya. Bersaksi minta tolong di hadapan Allah. Ya Allah, dulu ya Allah, pada tanggal 19 masuk. Maka, maybe kali ini saya ingin memberikan sedikit pembahasan kepada teman-teman sekalian tentang betapa agungnya diri pribadi Rasulullah SAW. Ada yang hafal nasab Rasulullah? Ada yang hafal nasab Rasulullah SAW sampai Adnan? Yang wajib itu sampai Adnan. Gak ada yang hafal ya? Ada yang hafal EXO member yang OT12 gak? Hafal? Astagfirullah. 7 tambah 12 udah berapa tuh? 16 tambah 19. Oh gak tau nih. 19 tambah siapa lagi ya? Tambah ya siapapun namanya. Itu jumlahnya segitu doang. Teman-teman bisa hafal. Nasab Rasulullah itu cuma 22 nama.
Cuma 22 nama doang. Maka saya berharap teman-teman pulang dari sini itu mulai hafalin nasab Rasulullah sebagai wujud cinta teman-teman sekalian terhadap Rasulullah. Mati-matian gini. Teman-teman kan nanti bakal dipertanyakan. Siapa tahu kita bakal dipertanyakan wujud cinta kita terhadap Rasulullah. Minimal kita punya jawaban. Apa jawabannya? Wahai umatku, kau mengaku cinta kepadaku. Apa wujud cintamu? Ya Rasulullah, dulu saya mati-matian ya Rasulullah ngafalin nasab engkau karena saya ingin mewujudkan wujud cinta saya kepadamu ya Rasulullah. Jadi saya mohon teman-teman pulang dari Malikal Mulki ini langsung ngafalin nasab Rasulullah. Gampang. Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib ibnu Hashim ibnu Abdul Manaf ibnu Qusay ibnu Kilab ibnu Murrah ibnu Ka'ab ibnu Lu'ay ibnu Ghalib ibnu Fihri ibnu Malik ibnu Nadr ibnu Kinanah ibnu Khuzaimah ibnu Mudrika ibnu Ilyas ibnu Mudar ibnu Nizar ibnu Ma'ad ibnu Adnan. Cuman 22 nama doang. 22 nama doang. Dan namanya gak ada yang aneh-aneh. Namanya gak ada yang aneh-aneh. Teman-teman, kalau pemain bola, Ronaldo sebutlah. Punya tetangga yang namanya Ronaldo. Aneh namanya tuh gak masuk di kita tuh. Messi. Gak masuk di telinga kita tuh, susah masuknya nama-nama gitu. Tapi teman-teman bisa hafal. Iya kan? Teman-teman bisa hafal nama-namanya. Tehyu, mana ada tetangga namanya Tehyu? Tapi bisa melekat di otak tuh ya. Saya juga. Tapi bisa melekat di otak itu kenapa? Karena teman-teman merasa itu mungkin bagian yang sering kali ingin teman-teman dengar. Sedangkan nasab Rasulullah SAW itu namanya gak ada yang susah. Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib ibnu Hashim ibnu Abdi Manaf. Itu namanya aneh gak? Gak asing kan? Hafalin? Enggak, tapi gak dihafalin. Itu Rasulullah ke atas, Rasulullah kanan kiri. Rasulullah kanan kiri dalam artian siapa saja istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Istri beliau yang dibahas oleh para ulama yang diittifaqkan ada 11. Disingkat Khalili sab'a aqli hulazini halatin zahajafnaha ramzan sahihan muhadzaba. Khalili diambil huruf awalnya kha. Sayyidatuna Khadijah ibnatu Khuwailid. Khalili sabah diambil sinnya Sayyidatuna Saudah. Ini diurut ya dari istri pertama sampai terakhir. Sayyidatuna Saudah ibnatu Zama'ah. Terus yang ketiga Khalili sabah aqli ain Sayyidatuna Aisyah ibnatu Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu anhuma. Kemudian Khalili sabah aqli hula damil ha Sayyidatuna Hafsah ibnatu Umar radhiyallahu anhuma. Zaini Sayyidatuna Zainab ibnatu Khuzaimah. Kemudian Halatin Sayyidatuna Hindun ibnatu Abi Umayyah al-Makhzumiyah, atau yang teman-teman kenal dengan julukan Ummu Salamah. Ya Allah, Kulsum. Ummu Salamah. Kemudian Zaha Sayyidatuna Zainab. Zainab ada dua, Zainab ibnatu Khuzaimah, kemudian Zainab ibnatu Jahshin. Jafnaha Sayyidatuna Juwairiyah ibnatul Harith. Kemudian Halat Zaha Jafnaha Ramzan Sayyidatuna Ramlah ibnatu Abi Sufyan, atau yang mendapat julukan Ummu, kalau sampai salah pukul nih. Yang mendingan kita jawab palingan. Ummu Habibah. Ya Rabb, ya Allah, ya Allah, gak ada yang tahu ya. Ini wajah kecewa nih. Tapi gak kecewa. Zaha jafnaha ramzan sahihan Sayyidatuna Safiyah ibnatu Huyai ibnu Al-Akhtab. Kemudian yang terakhir ada Muhadzabah Sayyidatuna Maimunah ibnatul Harith. Hafalin teman-teman. Ya Allah. Putra dan putri Rasulullah ada berapa? 7. Putra dan putri Rasulullah ada 7. Cowoknya ada 3. Putrinya ada? Bentar. Pasti ngafalin nabam ini, apa namanya? Aqidatul Awam ya? Yuk bacain, hafal sama saya. Wa sab'atun auladuhu faminhumu thalathatun minadh-dhukuri tufhamu. Qasim wa Abdullah, lupa pasti kan? Qasim wa Abdullah wa huwa tayyibu wa tahirun bidaini la yulaqqabu. Qasim wa Abdullah. Pertama Qasim wa Abdullah. Atahu Ibrahim min surriyah fa ummuhu Mariyatul Qibtiyah wa ghairu Ibrahim min
خديجة هم 6 فخذ بهم وليجة و4 من الإناث تذكر رضوان ربي للجميع يذكر فاطمة الزهراء بعدها علي وابناهما صفان فضلهم جلي. Kemudian yang terakhir فزينب وبعدها رقية وأم كلثوم زكت رضية. Yang pertama ada makanya julukan Rasulullah SAW adalah Abul Qasim. Yang pertama adalah Qasim, yang kedua ada Abdullah, yang ketiga adalah Ibrahim. Putra dan putri Rasulullah, yang pertama ada putri Rasulullah. Siapa yang pertama? Fatimah. Yang kedua ada yang jawab Khadijah barusan. Ada yang jawab Khadijah tuh. Ada yang jawab Khadijah loh. Astagfirullah. Ummu Kulthum. Belum lagi jin-jin di luar sana. Jadi jumlah jin itu lebih banyak dari manusia, baru manusia. Wallahu a'lam, manusia sama hewan lebih banyak mana? Mari kita bikin survei kapan-kapan. Jadi Allah itu punya bala tentara yang amat sangat banyak. Salah satu di antara banyak bala tentara Allah Azza wa Jalla itu ada yang ditugaskan untuk keliling-keliling di atas langit dunia mencari majelis zikir. Majelis zikir itu apa? Banyak orang salah persepsi. Majelis zikir itu dikira majelis salawatan. Dikira majelis zikir adalah majelis ketepang-ketepung. Bukan. Hakikatnya majelis zikir adalah majelis yang di sana membahas tentang bagaimana cara mengisahkan Allah, bagaimana hukum halal haram, bagaimana hukum ABC, bagaimana akidah yang benar. Itulah hakikat daripada majelis zikir yang sebenarnya. Oke? Itulah yang disebut sebagai majelis zikir. Kemudian malaikat itu mengepakkan sayapnya di atas langit dunia sebagai bentuk penghormatan terhadap kita. Ketika lewat, pernah lihat sinema Yunani, ketika ada ratu yang lewat atau apa kan dikasih gini kan? Teman-teman sekarang cuman gara-gara Allah gak buka aja tapi hijab dari mata teman-teman sekalian. Di atasnya ada jutaan malaikat yang sedang mengepakkan sayapnya, memberikan petuah yang luar biasa kepada kita. Berdiskusi langsung dengan Allah Azza wa Jalla. Yang berdiskusi ini bukan Ronaldo dan Messi. Bikin video berdua aja Ronaldo Messi, itu sampai sekarang FVP-nya gak berhenti-henti. Iya kan? Momen Taehyung sama Lisa kemarin di Paris, itu sampai sekarang gak berhenti-henti tuh. Iya kan? Ini yang bincang-bincang bukan manusia lagi. Ini yang berbincang siapa? Allah dengan malaikat. Kemudian pada saat itu, ketika malaikat sedang mengempakkan sayapnya di atas kita, menawarkan bantuan agar kita banyak-banyak berdoa kepada Allah, disaksikan langsung oleh para malaikat. Allah bertanya kepada para malaikat, malaikat, kira-kira hambaku, Allah ketika bertanya, itu bukan karena Allah tidak tahu, tapi Allah ingin memberikan jawaban. Pertanyaan itu terdiri dari 3. FYI lagi. Pertanyaan itu ada 3. Pertanyaan untuk memberikan jawaban, menebarkan jawaban, pertanyaan untuk mendapatkan jawaban, dan pertanyaan untuk menghinakan. Ada pertanyaan untuk mendapatkan jawaban. Bang Taki, 1 tambah 1 berapa Bang Taki? 2. Nah, saya Husain di sini posisinya ingin mendapatkan jawaban dari Bang Taki. 1 tambah 1 itu berapa? Ada pertanyaan yang sifatnya untuk menjelaskan kepada teman-teman sekalian, bukan karena tidak tahu, tapi sebagai pelajaran bagi orang-orang yang mendengarnya. Teman-teman, aku tadi lupa banget ngenalin teman aku yang ikut kajian bareng. Ada Dea. Hai. Kak Devina, aku Dea. Hai. Kita udah selesai kajian, alhamdulillah. Sekarang udah di mobil, udah mau pulang. Terus ya alhamdulillah pokoknya udah malam banget. Ini udah jam 10:30 malam. Sekarang udah 10:30 malam, kita mau pulang selesai kajian, alhamdulillah. Ya udah gitu aja teman-teman, pokoknya jangan lupa dukung terus channel ini. Waduh newbie banget, maaf. Makanya jangan lupa komen, like, subscribe, apalagi sih bisa share ke teman-teman. Semoga videonya bermanfaat. Dah, assalamualaikum. Dah, assalamualaikum.